Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabar sahabat itu? Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi di channel kami, channel Kipaku Bumi. Semoga channel kami membawakan sebuah manfaat-manfaat yang bisa dipetik oleh saudara sekalian. Oke, sebelum saya mulai pembahasan kali ini, saya akan berterima kasih dan mendoakan yang sudah subscribe di channel Kipaku Bumi. Semoga hajat saudaraku sekalian, entah itu apapun hajatnya, bisa terkabul dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil alifil ma'luf ujul hajati ya Allah. Dengan kuasa mohon berkah barokahnya para nabi, para wali, para malaikat dan para sesepuh kami. Mohon berkah barokah dari kedua orang tua kami. Mohon berkah barokah dari asrul ghaib yang hamba amalkan supaya untuk qabul hajat sahabat-sahabatku yang sudah subscribe. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan yakin penuh kun fayakun terjadilah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga hajat-hajat saudaraku semua yang sudah subscribe cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan akan membuat kami semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sambil santai saja sambil ngopi hanya. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, bahwa dalam menyikapi sebuah hal spiritual, khususnya spiritual ilmu batinan, banyak orang-orang ataupun yang baru mengenal tentang masalah ilmu kebatinan yang tersebar di media sosial, entah itu di FB ataupun di mana, grup-grup FB. Itu kadang mereka itu yang awam itu salah dalam menafsirkan segala sesuatu. Contohnya apa? Contohnya malah masalah khotam. Jadi mereka kadang yang ditanyakan ataupun yang gali ataupun yang dibicarakan itu masalah khotam, khotam, dan khotam. Padahal mereka tidak tahu masalah apa itu khotam dan lain-lain. Yang lucunya itu ketika ada seseorang menanyakan kepada saya, Ki, tolong terawangin saya, khotam saya itu apa? Nah, dalam hal tersebut, ya tidak ada salahnya sih meminta tolong. Cuman kadang mereka-mereka itu tidak tahu waktu. Kadang minta perkenalan, lantas langsung inbox, langsung minta terawang dan lain-lain. Padahal segala sesuatu kita itu harus ada sebuah adab, sopan santun karena memang tidak mengenal satu sama lain. Jangan ujuk-ujuk minta terawang lah dan lain-lain. Jadi kita harus memakai adab juga. Yang jadi lucunya, ketika umpamanya lantas ditanyakan, lah yang mau dirawang itu apa? Khotam Ki. Tahu khotam dari apa? Khotam dari badan saya. Lah sampean ngamalin apa? Enggak, Ki, saya enggak ngamalin apa-apa. Lah kan lucu.
Jadi kalau umpamanya lantas nggak ngamalin apa-apa, nggak ngamalin keilmuan, nggak mempelajari keilmuan, lantas minta diterawang khotam, itu buat apa? Apa dengan lantas ada yang mengatakan ini ada khotamnya, lantas akan menjadikan sebuah manfaat? Tidak ada manfaat apa-apa. Jadi walaupun umpamanya seorang tersebut itu ada khotamnya, toh dia tidak tahu tentang masalah hal-hal motorisasinya tentang khotam tersebut, iya enggak ada faedahnya apa-apa. Jadi ya kita walaupun umpamanya ingin mengetahui dan masalah ilmu kebatinan, masalah ilmu kegoiban, tetapi kita juga harus memakai akal waras. Jangan hanya apa ya, saya enaknya saja dan lain-lain. Kenapa? Dalam mempelajari ilmu kebatinan tersebut, ilmu kegoiban tersebut, itu rentan tentang masalah kejiwaan. Jadi bukan hanya sekedar main-main. Yang belum menerima resikonya akibat dari semua itu, mereka dianggapnya hal-hal tersebut adalah sebuah lelucon ataupun apa namanya, main-main lah. Tapi mereka-mereka yang sudah merasakan akibat efek dan lain-lain, mereka susah untuk sembuhan juga susah kalau memang belum menemukan orang yang tepat ataupun belum ada jalannya. Jadi saran saya eh, berhati-hatilah dalam hal masalah kegoiban ataupun ilmu kebatinan. Nah, lantas bagaimana ketika umpamanya orang tersebut memang benar-benar mempelajari ilmu kebatinan dan lain ataupun apa, lantas menanyakan kepada seseorang yang tahu ataupun yang mempunyai kawruh, saya itu apa saja ini. Itu manfaatnya juga apa untuk ditanyakan? Yang ada hanya sebuah kesombongan. Halusinasi tinggi bahwa saya memiliki khotam ini, lantas begini, hanya halusinasi saja, sedangkan dia tidak mengerti tentang hal tersebut untuk bagaimana menggunakannya. Karena hakikatnya dalam ilmu kebatinan adalah energinya yang diutamakan, bukan masalah khotam dan lain-lain. Kalau memang ada ratusan khotam, ada ribuan khotam, dan kita tidak ada kontrol ataupun keilmuan untuk cara memakainya ataupun ya percuma, hanya sebatas gambar saja. Jadi mulai sekarang untuk saudara-saudaraku semua yang belum mempelajari ilmu kebatinan ataupun memang sudah sedikit-sedikit belajar ilmu kebatinan, haraplah berhati-hati. Jangan karena umpamanya iseng dan lain-lain, amalan apapun yang ada di FB, yang ada postingan diamalkan, itu berakibat buruk kepada kejiwaan. Ketika si energi negatif sudah masuk, maka akan berpotensi mengganggu masalah kejiwaan. Dalam hal ini juga kadang seseorang mempelajari ilmu kebatinan hanya apa ya, sebatas iseng, sebatas apa, main-main, tidak sungguh-sungguh. Padahal dalam tatanan ilmu kebatinan tersebut itu kita benar-benar harus mengikuti sebuah prosedur-prosedur yang banyak. Jadi tidak hanya umpamanya kita kepengin lantas apa, tidak semudah itu. Kita harus mengikuti aturan-aturannya. Kita umpamanya belajar kepada seseorang, belajar kepada guru, harus mengetahui situasi, peraturan-peraturannya bagaimana yang harus dilakukan. Jangan hanya minta seenaknya saja, seinginan dia. Itu tidak akan manfaat. Ilmu apapun ketika kita kerjakan, kita lakukan, yang dicari adalah manfaat. Supaya kita bisa bermanfaat tentunya untuk diri kita sendiri. Dan ketika umumnya untuk orang lain. Jadi apalagi ketika yang ini apa menyikapi tentang masalah ilmu kebatinan lantas
cari yang gratisan, yang postingan-postingan itu. Nah, itu tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Kenapa? Karena kalian tidak menempuh sebuah proses. Tidak ada pengorbanan dalam mencapai segala sesuatu itu. Segala sesuatu akan mendapatkan sebuah manfaat ketika kita sudah melakukan suatu proses pengorbanan, entah dengan zakat, entah dengan apa dan lain-lain, ataupun kadang digantikan dengan penembusan mahar. Itu adalah sebuah penembusan ataupun proses pengorbanan kita untuk mendapatkan sesuatu. Tapi jika umpamanya hanya inginnya enaknya sendiri, lantas tidak akan ada manfaat. Saya jamin tidak akan manfaat. Jadi marilah, ketika umpamanya saudaraku semua yang ingin belajar ilmu batinan, harus ada tahu tatanan-tatanannya. Pertama, kita ketika umpamanya lantas mau belajar kepada seseorang, kita harus mengutamakan adab dulu. Pakailah adab, pakailah sopan santun. Jangan seenaknya jidat saja. Lantas hanya seakan-akan si guru itu harus mengikuti kita. Yang namanya belajar itu kita yang mengikuti anjuran seorang guru yang sudah tahu, bukan guru mengikuti kita. Itu loh. Tapi zaman sekarang itu malahan kebalik. Malahan guru tersebut pengennya mengikuti kita begini. Ya kalau memang maunya begitu, buat ilmu sendiri saja. Satu lagi. Ketika saudaraku semua belajar ilmu kebatinan tanpa adanya guru sanad yang lengkap, maka akan berpotensi untuk membuat sebuah energi baru. Jadi tidak ada alur dari sanad keilmuan tersebut dari si pengijazah awal dan sampai ke leluhurnya. Dalam artian membuat sebuah energi baru, lantas dia tidak tahu filternya, akhirnya energi sekeliling, energi negatif sekeliling akan masuk, dan itu akan berpotensi buruk kepada saudaraku sekalian. Amalan keilmuan dari buku, dari pasar itu, dari postingan-postingan, itu jangan disepelekan sistem akibatnya. Jadi untuk saudara semua yang memang belum paham, kadang menyepelekan, masa saya mengamalkan begini akan menjadi begini, itu karena saking tidak tahu. Tapi kalau memang tidak tahu lantas diberitahu ngeyel, ya resiko ditanggung sendiri. Maka dari itu, ketika umpamanya saudaraku semua ingin mempelajari sebuah ilmu kebatinan, cari pembimbing yang benar-benar mau membimbing dan menanggung jawab saudaraku sekalian. Guru yang mau membimbing dan mau menanggung jawab. Jangan cari yang asal-asal saja. Saya di sini hanya memberikan sebuah wawasan, berbagi pemikiran, berbagi wawasan. Semoga dengan wawasan ini, saudaraku semua yang mau ataupun baru ingin belajar ilmu kebatinan itu tahu tentang resiko-resikonya dan lain-lain. Lantas ketika umpamanya orang tersebut berpikir tentang masalah hal-hal khodam, hal-hal terawang, itu tidak ada manfaatnya. Manfaatnya itu hanya akan menimbulkan sebuah halusinasi tinggi. Kita akan berhayal, berhalusinasi bahwa kita mempunyai ini, mempunyai itu, tetapi tidak ada buktinya sama sekali. Itu loh. Ada yang juga menanyakan tentang masalah, kalau leluhur saya, khodam leluhur ataupun dan lain-lain, percuma
Kalian itu umpamanya menanyakan leluhurnya siapa dan lain-lain. Ya leluhur walaupun leluhur mereka itu orang sakti, orang apa dan lain-lain, ya itu adalah hasil dari jeripayah mereka, beliau leluhur. Nah pertanyaannya ketika umpamanya secara semua lantas hanya mementingkan apa ya, secara kualitas leluhur, lah sampainya itu bagaimana? Segala sesuatu itu harus dari pencapaian sendiri. Kalau memang mau ada sebuah kualitas, jangan hanya mengandalkan umpamanya luhur ini dan lain-lain, sedangkan sampai sendiri itu tidak berbuat apa-apa. Ya lucu, akan hanya sebuah halusinasi. Jadi saran saya, yang penting potensikan diri sendiri dari pencapaian segala sesuatu. Dan ingat, segala sesuatu keberhasilan itu milik orang yang mau berusaha, bukan milik orang pemalas. Kadang ada dengan apa namanya memanfaatkan sebuah kebodohan yang timbul, orang yang baru mengenal tentang kebatinan, lantas mereka itu apa ya, sedikit-sedikit khotam dan lain-lain, dan dia tidak tahu sistemnya itu bagaimana. Akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh oknum untuk hal-hal masalah khotam. Kadang ada menawarkan khotam ini, khotam itu, gini. Lah untuk apa ketika umpamanya pengisian khotam? Untuk apa? Ketika sudah mendapatkan khotam, lantas kita tidak tahu untuk menggunakannya bagaimana. Karena apa? Ketika umpamanya orang lantas diisi khotam apa, harimau dan lain-lain. Itu hanya sebuah gambaran harimau ataupun apa, tapi dia tidak akan menggunakan, tidak bisa menggunakan. Yang bisa menggunakan adalah sebuah amaliyahnya itu, keilmuannya itu untuk mengontrol dan memonitor dari segala fungsi-fungsi. Jadi umpamanya saudara semua menginginkan dari apa namanya jasa pengisian khotam, maka jangan hanya minta diisi khotamnya saja, tetapi kunci ataupun amaliyahnya juga harus dimintanya. Karena yang bisa mengontrol untuk fungsi adalah amaliyah dari kunci tersebutnya. Kalau memang tidak ada kunci, ya tidak akan berfungsi. Saudaraku semua yang berbahagia, dalam belajar ilmu kebatinan juga kita harus bisa memfilter bahwa mana yang berpotensi baik, mana yang berpotensi manfaat, mana yang tidak. Karena kadang kita itu untuk yang awam-awam tersebut itu hanya menuruti hawa nafsu saja, belajar seperti itu. Lantas mereka ataupun apa tidak mengetahui dari pilihan-pilihan dari yang dipelajarinya. Ilmu yang manfaat kan ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Contoh umpamanya ilmu pengobatan lah, ilmu perlindungan dan lain-lain. Dan dari segi masalah keilmuan juga ada dari sumber energi-energinya. Kita harus paham tentang masalah muatan-muatan energinya. Kalau umpamanya muatan energinya itu energi negatif, maka akan berpotensi buruk kepada jiwa dan kehidupan saudaraku semua. Maka ketika umpamanya kita mau mengambil sebuah belajar ilmu kebatinan, kita pilih yang memang bermuatan energi positif. Akhirnya apa? Bisa membawa kita ke arah jalan yang baik. Kita akan semangat ibadah dan semangat akhirnya bisa mengetahui kekuasaan dari Allah. Tapi ketika umpamanya saudara semua itu tidak memahami dalam hal itu, lantas gerusa-gerusu, akhirnya yang dipelajarinya adalah muatan dari energi negatif. Yang akan
rasakan apa dalam kehidupan, maka keresahan, malas ibadah, emosi tinggi, dan lain-lain boro-boro bisa bermanfaat pada diri sendiri. Yang ada adalah malah menyusahkan. Karena apa? Tidak sedikit saya itu mengobati orang-orang yang memang belajar seperti itu, lantas alurnya negatif, akhirnya ada gangguan semacam kejiwaan dan lain-lain. Coba. Nah dari itu saya sarankan supaya umpamanya ketika mau mengambil belajar ilmu kebatinan, maka harus benar-benar difilter, berhati-hati dalam sebuah memilih aliran dari ilmu kebatinan. Dalam zaman sekarang kan banyak yang menyediakan keilmuan-keilmuan, padepokan-padepokan. Ada padepokan yang alurnya hikmah, bermacam-macam keilmuan hikmah, ada yang alurnya ilmu laduni, dan banyak sekali sabda badati ataupun apa dan lain-lain. Dan banyak juga yang memang mempelajari tentang hipnotis, gendam, dan lain-lain. Tapi kita harus tahu juga tentang masalah potensi dari sebuah keilmuan ataupun kode-kode dari ilmu kebatinan tersebut. Maksudnya begini, kalau umpamanya yang namanya ilmu laduni, itu memang energinya adalah energi ilahiyah, energinya dari Allah atas dasar ketakwaan kita. Maka ketika ada padepokan yang mengajarkan ilmu laduni tersebut, lantas dalam ajarannya itu buruk, maka itu bukan ilmu laduni. Ketika ilmu laduni, ya tetap harus menuju ke ketakwaan. Karena dari hasil ketakwaan, kita menjaga ibadah, kita menjaga perbuatan, maka sir dari energi laduni tersebut akan semakin besar. Dan konsepnya bagaimana? Kalau memang ilmu laduni tersebut itu adalah perisai diri, jaga diri dari kezaliman. Konteksnya kezaliman. Jadi ketika ada sebuah zalim. Maka ketika umpamanya lantas ada praktek uji coba tentang ilmu laduni, maka si penyerang tersebut otomatis yang sudah bisa menjadi tester, yang sudah bisa menggali tentang masalah amarah untuk bisa menyerang. Karena memang konteksnya perlindungan diri dari kezaliman. Jadi tidak bisa umpamanya yang biasa lah menyerang dan lain-lain itu kenapa. Nah, sekarang ini banyak yang bermunculan aliran-aliran yang katanya laduni, tapi katanya tanpa adanya tester, langsung seseorang tersebut yang belajar itu menyerang. Nah, hal tersebut harus diwaspadai, itu ilmu laduni atau ilmu hipnotis. Kalau ilmu hipnotis memang nggak usah ada tester-tester, ketika umpamanya orang tersebut kena sugesti ya otomatis dia akan terjungkal. Karena apa? Memakainya sugesti. Tapi ketika ilmu laduni maka seseorang tersebut harus bisa mempelajari masalah marah suci yang bisa untuk menyerang dan lain-lain ataupun apa. Dan otomatis kadang perguruan laduni tersebut menyediakan tester-tester dari anak muridnya. Itu semacam itu. Lantas dalam dunia praktek-praktek lain ada yang konsepnya apa ya, buka mata batin dan lain-lain. Orang itu kadang hanya penasaran saja, pengen membuka mata batin, pengen apa, tetapi mereka tersebut itu tidak memikirkan untuk apanya. Ketika umpamanya sudah bisa mata batin, terawangan, itu mau untuk apa? Kalau memang umpamanya untuk lantas kita padukan dengan ilmu pengobatan, itu sih sah-sah saja, karena apa? Akan lebih bagus. Tapi ketika umpamanya lantas tidak mempelajari apa-apa, ilmu kebatinan lain tidak dipelajari, hanya pengen bisa terawangan ataupun mata batin, lah untuk apa? Katanya pengen supaya bisa melihat demit ataupun apa. Nah kalau memang umpamanya sudah melihat demit itu biar apa?
malah potensinya buruk kepada seorang tersebut. Ketika si makhluk gaib tersebut itu dilihat oleh seseorang, maka otomatis akan ada rentan untuk menyerang seseorang tersebut. Nah, ketika tidak ada basicnya, bagaimana kalau memang keserang oleh makhluk gaib tersebut? Kan bahaya. Lantas banyak juga pemahaman-pemahaman yang keliru tentang masalah mata batin. Orang-orang awam ataupun yang memang mencari keilmuan tersebut itu pengen melihat belajar ilmu kebatinan yang namanya mata batin terawangan itu yang sesuai dengan keinginan dia. Pengennya ketika melihat itu makhluknya jongkot. Tidak semacam itu. Jadi ketika lantas kita mempelajari ilmu kebatinan, lantas ilmu tersebut harus mengikuti kita yang belajar, ya itu namanya kebalik. Kitanya yang harus mengikuti pelajaran tersebut supaya tahu tentang pelajaran tersebut. Ya kalau memang mau ingin seperti itu ya buat sendiri, ngarang sebuah keilmuan. Itulah. Kadang itu banyak yang salah penafsiran tentang masalah mata batin. Walaupun dalam progres-progres saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang mata batin dan lain-lain. Tapi kadang memang ya karena memang orang sekarang itu sukanya yang apa ya? Wah kalau memang yang masalah edukasi semacam ini jarang jarang diminati. Karena apa? Padahal manfaatnya banyak ketika kita dalam sebuah kehidupan. Menyikapi tentang masalah pembelajaran juga. Kita belajar ilmu kebatinan tersebut, itu kadang umpamanya ada seorang padepokan yang menerapkan pembelajaran-pembelajaran, lantas menetapkan dia belajar itu sah-sah saja. Karena apa? Ketika umpamanya kita belajar, ingin pintar, lantas kita tidak mau keluar modal, lantas kita tidak mau jerih payah, ya nggak akan bisa tercapai. Karena dari segi agama juga memang mengatur seperti itu. Bukan, nah itu ilmu Allah. Nah, kalau memang ilmu Allah, minta langsung kepada Allah. Segala sesuatu ilmu Allah. Pelajaran pendidikan formal juga ilmu Allah. Tetapi kita juga harus tahu tentang masalah konsep-konsepnya bahwa segala sesuatu itu harus ditempuh sebuah perjuangan dan pengorbanan untuk bisa kita miliki dan bisa bermanfaat. Ketika tidak melalui hal itu, maka tidak akan ada manfaat. Ada seorang yang mau belajar, lantas saya pengen belajar pengobatan, tapi saya itu tidak kuat untuk tirakat. Apakah ada solusinya? Ada. Yang penting mau untuk istiqomah berzikir. Nah, kalau memang istiqomah berzikir waktu saya tidak sempat, apakah ada solusinya? Ada, yaitu dengan media. Lantas bertanya lagi lah, kalau memang media saya tidak punya uang untuk membeli media tersebut, apakah ada solusinya? Ada. Solusinya apa? Cukup tidur saja nyenyak, lantas bermimpi menjadi sakti dan lain-lain. Jadi marilah kita jangan memakai hanya pikiran sendiri saja. Ketika kita belajar juga harus mengetahui tentang sistem dari pembelajaran. Umpamanya saudaraku semua sekolah, lantas tidak mengikuti peraturan dari sekolah tersebut, ya otomatis akan di-DO ataupun dikeluarkan dari sekolah ataupun tidak diterima dalam sekolah tersebut. Ketika ingin sekolah ya mengikuti dari aturan sekolah tersebut. Ketika umpamanya kepengen gratis-gratis ya cukup tidur saja. Tidak pengen mengeluarkan sebuah usaha, cukup tidur, bermimpi menjadi pendekar, bermimpi menjadi sakti ataupun apa, bangun enak. Itu saja. Jadi sahabatku semua, begitulah ulasan tentang masalah bab
pemahaman-pemahaman tentang khotam ataupun ilmu kebatinan. Semoga saudaraku semua yang memang mau beranjak belajar ilmu kebatinan itu ada sedikit wawasan, arahan tentang masukan tentang masalah apa yang mau ditempuh. Dan jangan lupa, barangkali umpamanya saudaraku semua itu menanyakan sesuatu, silahkan tulis saja di komentar tentang apa, insya Allah akan saya bahas, akan saya bantu jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.